Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ini untuk mencegah keterlambatan motorik anak lebih banyak lagi. Terkadang orang tua memaklumi jika anaknya mengalami satu keterlambatan perkembangan motorik kasar, meskipun orang tua itu tahu kapan usia normal tercapainya perkembangan motorik itu tadi. Sebagai contoh misalnya, anak usia 6 bulan tetapi belum bisa tengkurap. Hal ini dimaklumi oleh orang tua dengan berkata bahwa nggak apa-apa, nggak masalah, oh dulu juga bapaknya tengkurapnya telat kok. Nah, hal ini didukung juga oleh orang tua dari orang tuanya atau nenek atau kakeknya si bayi dengan mengatakan hal yang sama. Lalu anak akhirnya dibiarkan, sebagian yang lain mungkin memberikan stimulus, akan tetapi mungkin tidak berhasil karena caranya bisa jadi tidak tepat, atau sebagian yang lain membiarkan saja karena merupakan hal yang wajar dengan memakluminya berdasarkan riwayat dari orang tuanya tentunya, dan menganggap bahwa hal tersebut itu bukan suatu masalah. Karena tidak dilakukan usaha apapun termasuk mencari bantuan medis, akhirnya keterlambatan motorik anak ini menjadi semakin jauh. Setelah anak itu sudah bertambah umur beberapa bulan kemudian, barulah kemudian dilakukan usaha lebih untuk mencari tahu mengapa belum ada perkembangan juga pada kondisi anaknya. Kemudian orang tua membawa anaknya itu ke rumah sakit ataupun ke klinik yang memang membuka layanan tumbuh kembang. Sehingga tak jarang ketika kita menerima pasien dengan anak yang memang kondisinya keterlambatan perkembangan motoriknya ini sangat jauh sekali. Pada saat sudah datang ke kita, misalnya sudah umur 9 bulan, tetapi belum bisa tengkurap. Sehingga di sini terdapat selisih yang sangat jauh dari usia yang seharusnya, ya, usia normalnya. Seharusnya tengkurap itu bisa dicapai dalam usia 3 atau 4 bulan. Ini di usia 9 bulan belum juga muncul kemampuan motorik tersebut. Sehingga selisihnya ini sekitar 5 bulan. Dan itu pun nanti kita stimulus, bisa jadi anak itu mampu tengkurap setelah kita stimulus dalam waktu 1 atau 2 bulan. Jadi tidak langsung pada saat itu datang kemudian dilakukan asesmen, besoknya dilakukan terapi, selang beberapa hari bisa tengkurap. Bisa jadi butuh waktu lebih lama lagi sehingga ini perkembangan motoriknya juga ketertinggalannya semakin jauh. Keterlambatan kemampuan motorik anak dengan selisih 5 bulan tadi ini sudah cukup jauh sekali. Nah, sebenarnya kapan sih seharusnya orang tua sudah harus mulai membawa anaknya ketika mengalami satu keterlambatan perkembangan motorik? Orang tua bisa memberikan stimulus sendiri ketika anaknya misalkan usia 3 bulan masih belum bisa miring ke kanan dan kiri, yuk mari kita stimulus, kemudian sampai di usia 4 bulan ternyata belum bergerak, di usia 5 bulan belum ada perkembangan juga, artinya belum bisa melakukan satu gerakan miring ke kanan dan kiri secara mandiri. Nah, ketika memasuki di usia 6 bulan, itu merupakan usia toleransi terakhir dia untuk melatih anaknya miring kanan dan kiri. Nah, ketika sudah sampai di usia tersebut, cepat-cepatlah untuk mencari bantuan medis guna dilakukan pemeriksaan lebih detail dan juga penanganan lebih lanjut untuk kondisi anaknya itu tadi. Jadi 3 bulan ini adalah waktu toleransi. Selama lebih dari 3 bulan itu sudah harus wajib hukumnya datang ke pelayanan medis untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut bagi anak itu tadi. Yang lebih bagus lagi sebenarnya ketika di usia 3 bulan tidak mau miring kanan dan kiri, kemudian di usia 4 bulan ternyata tidak ada pergerakan, itu sudah harus dibawa ke medis. Ini sangat baik karena akan mendapatkan penanganan lebih awal sehingga tidak menambah masalah. Dan ada beberapa hal yang mewajibkan, artinya sudah menjadi red flag bagi kondisi anak yang memang mewajibkan orang tua untuk membawanya ke penanganan medis. Apa sajakah itu? Nah, saya bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama usia 0 sampai 3 bulan, yang kedua usia 4 sampai 6 bulan, yang ketiga usia 7 sampai 9 bulan, dan yang terakhir usia 10 sampai 12 bulan. Pertama, saat usia 0 sampai 3 bulan. Nah, orang tua itu wajib membawa anaknya ke pelayanan medis jika yang pertama, anak itu tidak mau menyusu atau kemampuan untuk makannya menjadi sulit. Jadi biasanya anak yang dengan kondisi seperti ini refleks rutinnya itu tidak muncul.
sehingga sulit untuk mencari puting ibu. Ini perlu cepat mendapat tindakan dari fisioterapi untuk dilakukan stimulus lebih lanjut, memunculkan refleks routingnya. Yang kedua, jika orang tua mengamati, orang tua melihat bahwa bayi ini lebih sering menengok ke salah satu sisi saja, atau justru tidak sama sekali menengok di sisi yang lain itu tadi. Nah, ini harus dilihat lagi, bisa jadi ini merupakan satu indikator adanya tortikolis, sehingga perlu penanganan medis tentunya. Yang ketiga, anak sering terlihat kaku dan berada di posisi tertentu. Jadi biasanya di persendiannya itu terasa kalau dipegang itu lebih kaku, dan dia lebih sering di posisi yang sama, entah posisi seperti ekstensi atau posisi fleksi. Dan itu kalau dipegang terasa sangat kaku, terutama di sendi-sendinya seperti sendi pergelangan tangan, siku, pergelangan kaki, dan juga lututnya. Hati-hati, ini bisa jadi merupakan suatu kelainan postural pada anak yang memang disebabkan oleh adanya kelumpuhan otak, yaitu cerebral palsy. Kemudian minim gerakan, biasanya pada usia 0-3 bulan ini terjadi gerakan-gerakan kecil di lengan dan juga kakinya. Adanya gerakan-gerakan kaki dan tangan ini menunjukkan bahwa bayi itu normal, akan tetapi jika gerakan itu terjadi hanya di satu sisi tubuh, maka bisa jadi satu sisi yang lain itu mengalami suatu kelemahan. Nah, jika memang terjadi demikian, tentu ini butuh penanganan medis untuk bisa menstimulus lebih lanjut. Bayi terlihat terkulai atau floppy baby, jadi bayi ini seperti tidak ada tenaganya, dia hanya mengikut saja, begitu diangkat, dia mengikut gravitasi, seperti tidak ada tenaga untuk melawan. Nah, hati-hati jika ada kondisi bayi yang seperti ini, harus cepat-cepat hubungi tenaga medis untuk mendapatkan treatment lebih lanjut. Gerakan bayi yang hiperekstensi atau punggungnya melengkung ke belakang. Biasanya gerakan ini muncul saat bayi itu sedang menangis, saat kolik, saat tidur, dan saat menggeliat. Yang intinya gerakan ini dilakukan untuk mengekspresikan diri dari si bayi itu tadi untuk berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Akan tetapi jika gerakan ini terjadi di sepanjang waktu, maka ini perlu diwaspadai karena bisa jadi ini adalah problem saraf diakibatkan oleh cerebral palsy dan harus mendapatkan penanganan medis. Adanya riwayat kelahiran yang sangat ekstrim, misal kelahirannya sangat lama, ketuban pecah dini, atau pada saat melahirkan dibantu dengan vakum maupun forceps. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan lebih lanjut bagi ibu hamil yang memang pada saat proses persalinannya ini mengalami satu kondisi seperti ini. Begitu melahirkan harus diwajibkan memeriksakan diri ke medis, terutama untuk tumbuh kembangnya, nanti dilihat apakah normal atau tidak. Salah satu tangannya atau kedua tangannya itu selalu menggenggam kuat. Harusnya di usia 4 sampai dengan 6 bulan ini sudah mulai ada gerakan fungsional untuk entah menggenggam sesuatu yang dikasih oleh orang tua atau menarik sesuatu. Akan tetapi pada bayi tersebut tidak melakukan suatu gerakan ini dan cenderung pasif, hanya selalu menggenggam saja. Anak menggeser badan atau menaruh sesuatu dengan tangannya, tetapi hanya menggunakan satu sisi tubuh saja. Kemudian apabila anak diletakkan di matras, terlihat sangat kurang variasi gerakannya, jadi monoton. Yang dilakukan hanya itu saja, kita perlu curiga adanya problem saraf yang lain. Nah, di usia 7-9 bulan ini, mulai terlihat sekali penggunaan salah satu sisi tubuhnya, sedangkan sisi yang lain itu sangat jarang sekali digunakan. Di usia ini juga belum bisa bangun dari posisi tidur. Seharusnya pada usia sekitar 6 atau 7 bulan anak sudah bisa bangun dari posisi tidur, ya, entah dari posisi tengkurap maupun dari posisi terlentang. Kesulitan melakukan satu gerakan on hand. Jadi biasanya pada usia-usia sekitar 3 bulan saat anak sudah dilakukan tummy time itu untuk melatih, salah satunya adalah on hand. Nah, di usia 7-9 bulan ini seharusnya sudah sangat mahir melakukan gerakan ini. Akan tetapi anak kesulitan. Nah, ini merupakan suatu masalah. Di usia 7-9 bulan ini seharusnya gerakan sudah sangat banyak sekali. Anak sudah bisa duduk sendiri, merangkak, bahkan sudah harus mulai berdiri meskipun dengan berpegangan. Akan tetapi pada usia ini terlihat anak itu sangat minim gerakannya. Nah, kita perlu waspadai, bisa saja ini terjadi satu masalah yang serius.
Di usia 10 sampai 12 bulan ini seharusnya anak itu sudah mulai berdiri, kemudian berjalan walaupun masih dengan pegangan, bahkan ada juga yang memang sudah berjalan lancar. Akan tetapi jika diamati ternyata gerakan ini tidak demikian pada anak, terlihat gerakannya sangat monoton, hanya itu-itu saja, berada di satu titik, tidak bisa mengeksplor diri untuk cari benda-benda yang bisa dipegang, untuk bisa dia pegangan untuk posisi berdiri. Dan jika memang ada masalah kelemahan di satu sisi tubuh, semakin terlihat kelemahan tersebut karena selalu menggunakan hanya satu sisi tubuh saja. Lihat juga anak itu berdiri atau berjalan jinjit. Dan jika anak itu menemukan satu benda, dia ambil, itu sangat kesulitan sekali untuk bisa melepaskannya. Benda-benda apapun yang dia lihat kemudian dia ingin pegang. Pada saat memulai untuk memegang terlihat susah, dan ketika sudah dipegang, ketika ingin melepaskan pun terlihat sangat susah. Jika memang ciri-ciri tersebut ada, tentunya harus segera datang ke pelayanan medis, terutama di bagian tumbuh kembang, bisa di klinik atau di rumah sakit.